Halo Bu Hana dan teman-teman, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Batsheba, Benedita, Brigita, Kalista, dan Catherine akan mempresentasikan jurnal kami mengenai pengaruh durasi tidur terhadap tingkat kecerdasan emosional mahasiswa UPH 2020. Hari ini kita akan melihat pendahuluan dari penelitian yang kami lakukan. Jadi, tidur itu merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Dalam penelitian ini, kami mengambil masa dewasa muda sekitar umur 18-40 tahun dan lebih tepatnya berfokus pada mahasiswa. Seorang dewasa muda dikatakan memiliki kualitas tidur yang cukup apabila durasi tidurnya mencapai 7-8 jam per hari. Namun kenyataannya, banyak mahasiswa yang memiliki kualitas tidur yang buruk. Berdasarkan sebuah penelitian, dikatakan bahwa sebanyak 83,75% mahasiswa kampus negeri di Indonesia memiliki durasi tidur yang kurang baik. Kualitas tidur yang buruk ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya aktivitas sosial dan alat elektronik. Banyak sekali anak muda yang membuka telepon genggam sebelum tidur dan tanpa disadari, pemakaian telepon genggam itu menghabiskan jam tidurnya. Selain itu, banyaknya beban tugas kuliah juga bisa membuat seorang mahasiswa kekurangan jam tidurnya. Salah satu jurnal mengatakan bahwa kualitas tidur dan kestabilan emosi merupakan faktor internal dalam mengendalikan suasana hati. Contohnya, kegiatan mahasiswa yang terlalu padat dan banyaknya tugas yang menumpuk dapat meningkatkan emosi seorang mahasiswa. Kualitas tidur yang buruk juga bisa menyebabkan stres emosional bahkan menjadi frustrasi. Tidak hanya itu, melainkan kemampuan berkonsentrasi, membuat keputusan, dan beraktivitas sehari-hari menjadi berkurang. Berdasarkan masalah yang sudah kami jelaskan, kami sebagai peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh durasi tidur terhadap tingkat kecerdasan emosi mahasiswa UPH Karawaci 2020. Untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo Ibu Hana dan teman-teman, saat ini saya akan mempresentasikan tentang metodologi dalam penelitian kami. Kami menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana menurut Sianto dan Sodik tahun 2015, dalam Hardani et al. Tahun 2020 mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis dengan tujuan untuk mengembangkan teori atau hipotesis dan menggunakan metode matematis yang berkaitan dengan fenomena alam. Kami juga menggunakan metode empiris, yang mana menurut Hardani et al. Tahun 2020, metode empiris merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengamati tingkah laku seseorang dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Pada pengumpulan data, kami menggunakan survei dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan media Google Form kepada mahasiswa UPH Karawaci angkatan tahun 2020. Alasan kami menggunakan kuesioner karena instrumen ini dapat disebarkan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Kami juga dapat menganalisis secara lebih mudah dan kami bisa mendapat lebih dari 30 responden. Kuesioner yang kami buat mencakup data diri dari partisipan yang menjalani aktivitasnya selama masa pandemi. Kami juga memfokuskan kepada durasi tidur partisipan. Kami membuat kuesioner dalam bentuk pertanyaan yang memiliki jawaban dalam bentuk sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa dari seluruh fakultas dan jurusan Universitas Pelita Harapan di Karawaci angkatan tahun 2020. Pada pengambilan sampel, kami menggunakan teknik purposive sampling yang mana menurut Mulya-Tiningsih tahun 2011, teknik purposive sampling adalah teknik yang digunakan apabila sampel sesuai dengan karakteristik yang ditentukan dan tidak mungkin diambil sampel yang tidak memenuhi karakteristik tersebut.
Beberapa alasan logis dalam menggunakan teknik ini yaitu: 1. Responden memiliki waktu tidur yang kurang dari 8 jam per hari. Yang kedua, responden sudah merasakan efek dari kekurangan tidur dan hal itu mempengaruhi emosionalnya secara langsung. Yang ketiga, kuantitas sampel cukup proporsional untuk diteliti. Kami juga akan memaparkan hasilnya dengan analisis deskriptif. Untuk bagian hasil dan pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Jadi sekarang kita akan masuk ke hasil dan tabel. Keseluruhan hasil survei dengan kuesioner online memperoleh 60 responden yang dapat digunakan, karena telah memenuhi kriterianya sebagai responden. Lalu, di analisis deskriptif pada tabel 1.1 yang menunjukkan profil demografis responden, yaitu yang berusia 17 tahun itu sebanyak 7 orang, yang berusia 18 tahun sebanyak 27 orang, yang berusia 19 tahun sebanyak 23 orang, dan yang berusia 20 tahun sebanyak 3 orang. Profil jenis kelamin responden juga terdiri dari pria yang sebanyak 6 orang dan wanita yang sebanyak 54 orang. Adapun kriteria yang telah dipenuhi oleh responden yaitu merupakan mahasiswa UPH Karawaci yang aktif sebanyak 60 orang dan merupakan mahasiswa UPH Karawaci angkatan tahun 2020 yang sebanyak 60 orang. Lalu, rangka dalam melihat seberapa besar pengaruh tidur terhadap tingkat kecerdasan emosi mahasiswa UPH Karawaci 2020, maka kami memperoleh hasil tabelnya sebagai berikut. Dalam tabel ini dijelaskan mengenai hasil kuesioner pengaruh durasi tidur terhadap tingkat kecerdasan emosi. Di tabel ini dijelaskan kalau rata-rata yang sangat setuju itu sebesar 8,53%, yang setuju 15,8%, yang netral dan yang tidak setuju sebesar 13,53% untuk masing-masingnya, dan yang sangat tidak setuju itu sebesar 8,6%. Lalu, kami juga memperoleh jawaban durasi tidur yang sedang diusahakan setiap responden yang dipaparkan di tabel 1.3 ini. Yang 3-5 jam ada sebesar 8 responden, yang 6-8 jam ada 48 responden, yang 9-10 jam ada 4 responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian pembahasan. Jadi di sini kita membahas 3 variabel besar, yaitu durasi tidur, kecerdasan emosional, dan juga mahasiswa sebagai subjeknya. Oke, next. Nah, yang pertama itu durasi tidur. Jadi, durasi tidur yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia itu pada seorang remaja atau mahasiswa adalah 7-8 jam per hari. Namun, merujuk pada tabel 1.3 yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi mengenai durasi tidur, diketahui bahwa mahasiswa UPH Karawaci 2020 sebagian besar telah memiliki waktu tidur yang mencukupi dan sesuai anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu berdasarkan tabel 1.2 pertanyaan pada poin ke-11, sedikit dari responden yang setuju bahwa durasi tidur akan mempengaruhi kepada emosi manusia. Kemudian lanjut ke pertanyaan pada poin ke-12. Di situ responden menunjukkan angka yang cukup besar dalam menyetujui bahwa durasi tidur penting untuk menjaga kestabilisan emosi seseorang. Lalu pertanyaan poin ke-13, sebanyak 25 responden setuju bahwa jika mereka tidak memiliki durasi tidur yang cukup, maka emosi mereka itu akan meningkat. Lalu pertanyaan poin ke-14, banyak 22 yang setuju dan 9 itu sangat setuju melaporkan bahwa apabila mereka tidak memenuhi durasi tidur yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu di pertanyaan poin terakhir dari poin ke-15 itu sebanyak 28 responden setuju bahwa ketika mereka memiliki durasi tidur yang kurang dari 7-8 jam per hari. Nah, dari hasil yang didapatkan ini, maka peneliti juga mengetahui bahwa ada pengaruh antara durasi tidur terhadap emosi mahasiswa. Nah, pengaruh yang sangat umum dirasakan pada mahasiswa itu contohnya lebih mudah marah, kesal, dan suasana hati jadi tidak menentu. Selain itu, durasi tidur yang kurang juga berdampak pada motivasi mereka saat
kuliah online. Next. Nah, yang kedua itu ada kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional sendiri disebut juga emotional intelligence atau emotional acquaintance, yaitu adalah kemampuan seseorang memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Nah, kemampuan ini juga disebut kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa kecerdasan emosional itu sangat berpengaruh pada kinerja mahasiswa dalam berpikir, berkonsentrasi, dan juga memecahkan masalah selama pembelajaran dan juga hubungannya dengan rekan atau dosen. Kemudian, jika emosi mereka itu tidak stabil, maka kuliah mereka juga akan terganggu. Karena kecerdasan emosional pada mahasiswa dipengaruhi oleh pengalaman, jenis kelamin, jabatan, dan juga usia mereka. Karena kebanyakan mahasiswa berusia 18 tahun ke atas, seperti mayoritas dari koresponden kita itu, mereka juga sudah dikatakan sebagai individu yang masuk ke dalam dewasa muda. Nah, pada tahap ini, dikatakan oleh Harlock bahwa ini merupakan masa di mana ketegangan emosional di mana individu itu akan mengalami kesulitan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, sehingga ini sangat mempengaruhi proses kematangan individu tersebut. Lalu dalam konteks ini yang kita bahas ini berarti mahasiswa itu memiliki ketegangan emosional sendiri yang harus diatasi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai mahasiswa dan juga perkuliahannya selama perkuliahan dalam pandemi ini. Nah, hal ini pun pastinya akan berkaitan dengan bagaimana ia mengatasi emosinya dalam menjalani hubungan dan juga menghadapi perkuliahan. Lalu dari hasil penelitian kami sendiri, itu banyak mahasiswa UPH yang merasakan bahwa emosi mereka itu tidak bisa dikontrol dan merasakan perubahan emosi yang drastis saat mereka itu kurang tidur, serta merasakan bahwa kualitas tidur itu sangat amat penting untuk kestabilisan emosi mereka selama menjalani kuliah online. Nah, dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa kestabilisan emosi itu sangat diperlukan oleh mahasiswa, karena saat mereka itu merasa kekurangan waktu tidur, mereka itu bisa menahan amarah dan juga memikirkan sesuatu yang lucu. Namun tentu saja mereka juga kembali lagi kalau misalnya waktu tidur mereka kurang, maka mereka itu sangat amat kesulitan. Dan juga kami ada memberikan cara untuk bisa mengatasi seperti menahan amarah itu dengan menghitung atau memikirkan sesuatu yang lucu agar bisa mengalihkan perhatian, pikiran menjadi lebih rileks, terus bisa juga menghirup udara selama 4 hitungan yang akan membuat mereka tuh merasa lebih tenang dan menghindari pemicu amarah yang membuat mereka itu cepat emosi gitu. Jadi mereka juga bisa beristirahat lagi saat waktu break dengan cukup. Nah, selanjutnya kita lanjut ke variabel yang ketiga, yaitu mahasiswa. Dikatakan di sini bahwa mahasiswa itu merupakan orang yang belajar atau menuntut ilmu di perguruan tinggi seperti di universitas, institut, atau akademi. Lalu kegiatan mahasiswa sehari-hari itu tentunya tidak luput dari program studinya dan juga kegiatan online learning-nya. Nah, mahasiswa itu pastinya akan tetap menjalankan aktivitas kemahasiswaan seperti biasanya baik secara offline maupun online. Nah, berdasarkan hasil partisipan kuesioner kami, ternyata mahasiswa UPH Karawaci angkatan 2020 itu cenderung lebih banyak memiliki durasi tidur yang tidak cukup. Sehingga agar mereka itu mendapatkan durasi yang baik, mahasiswa itu maka perlu untuk mengatur waktu antara pembelajarannya dalam perkuliahan dengan kegiatan kemahasiswaannya. Ya memang kita tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa tentunya mengalami kelelahan dalam pembelajaran online, namun semua itu bisa dikendalikan oleh kembali lagi ke mahasiswanya sendiri dalam mengatur jam tidurnya. Lalu mahasiswa itu juga harus perlu menjaga kesehatan tubuhnya dengan tidak terlambat makan dan minum, serta bisa mengonsumsi vitamin yang cukup untuk menambah daya tahan tubuhnya.
Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai simpulan dari jurnal penelitian kelompok kami. Ya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap mahasiswa UPH Karawaci angkatan 2020 dengan total responden 60 orang, kami dapat menyimpulkan yang pertama adalah durasi tidur mahasiswa UPH Karawaci angkatan 2020 sebagian besar sudah memenuhi anjuran durasi tidur yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri, tetap ada mahasiswa yang kekurangan maupun kelebihan durasi tidur. Poin kedua adalah durasi tidur yang kurang ataupun melebihi anjuran dari Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan perubahan emosi. Jadi, perubahan emosinya itu seperti lebih mudah marah, kesal, dan suasana hati menjadi tidak menentu. Dampak lain dari kekurangan durasi tidur adalah menjadi tidak termotivasi untuk melakukan aktivitas tertentu. Poin ketiga adalah durasi tidur yang kurang atau melebihi dapat diatasi dengan cara tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, menghindari kafein saat waktu tidur, dan berolahraga rutin agar membantu untuk memperbaiki pola tidur. Dalam menjaga kestabilan emosi, dapat dilakukan juga dengan berpikir secara positif dan berusaha untuk menghindari situasi yang membuat emosi tidak stabil, yaitu melakukan aktivitas yang membuat rileks, seperti olahraga, lalu bermain musik, atau melakukan hobi yang disukai. Nah, jadi yang selanjutnya ini merupakan referensi-referensi yang kami pakai dalam jurnal kami dan dalam PPT presentasi kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.